kali ini Aca dan Abi udah kelar gambar. Silakan dikumpulkan gambarnya anak-anak. Diangkat tinggi-tinggi. Nah, Kenapa Bi nutupin muka? Abi coba deh, Abi dulu deh. Kenapa Bi? Mas Abi jelasin dong gambarnya. Ketawa. Kalau angkatan lama tahu ini. Iya tahu. Nggak boleh sebutin emang ya? Iya, agak Vido-Dido, Vido-Dido tapi kan, ada bersama produknya jangan disebutin. Iya. Ya kalau ini matahari lah standar tahu. Nah ini sayangnya tuh dia Bukan, kan lupa bukan, gambar udah. matahari. Jangan Jadi saya gambarin di sini. Iya, digambarin. Iya, iya. Ini gambar Jadi apa gini, nih? Nggak tahu itu otak saya aja lagi. jadi memang sometimes inilah ya, laki-laki meskipun sudah menikah sekian belas tahun lamanya, tetap kanak-kanakannya muncul di saat mereka lagi tadi. Abi itu lucu mekanismenya. Gimana Ya, tuh, Mbak? ketika dia dalam situasi yang under pressure, dia kembali ke momen masa kanak-kanak itu loh. Jadi boysnya muncul dalam tanda petik. Itu sebab makanya tadi itu yang menakjubkan dari hubungan Abi dan pasangan ya, Inong. Mbak Inong adalah Mbak Inong bisa stand still, jadi tonggak yang bikin, jadi dermaga yang bikin Abi betul-betul ya pulang ke kandangnya gitu kira-kira. Yang bikin Abi secure secara emosional karena tadi ide di kepala itu bisa lompat karena tadi segitulah dahsyatnya dinamikanya status emosional Abi di dalam sana, makanya cocok kalau main film. Main dia di situ gluk. Kalau sutradaranya mengerti sih. Dan tadi somehow pernikahan bikin orang jadinya stabil secara emosional. Itu yang menjadikan Abi apapun masalah lalunya di masa lalu yang bikin dinamika emosionalnya up and down seperti sekarang dan ada sorrow di matanya seperti sekarang, ada kesedihan maksud saya. Ada shadow. Sorrow. Oh, Kesedihan. Ya yang mendalam. Namun tadi tetap dia jadi optimis. Ya karena ada cinta anak dan dari istri Ya, yang bikin di tengah-tengah itu ada matahari yang selalu akan bersinar. Itu optimisme cahaya dari Abi gitu kira-kira. Itu sebab saya sependapat dengan Ustazah Oki tadi. Pernikahan secara psikologis memang mendatangkan perasaan stabil, aman. Makanya kita akan ke gambar Aca nih. Jeng-jeng. Namun sayangnya nggak semua orang sadar gini loh. Saya lagi siap nikah nggak ya sekarang? Apa kriteria siap nikah? Kalau di Aca ya tadi bahwa gambar tersebut gunung, ada jalanan yang mulai maju ya menurun ke depan dan artinya gini, dia siap ready untuk menghadapi hari yang lebih baik yakni bersama pasangan. Makanya tadi ada dua ketemuan di situ. Oh, so sweet ya. Kamu ternyata secara emosional, sensitif, berharap ada pasangan, pengen bangun keluarga meskipun tadi ada kekhawatiran tentang ya gelombang-gelombang masa lalu, but it's okay karena pasangan tersebut ya representing your daddy yang kebetulan mau ultah, apalagi ultah sekarang. Lagi ultah hari ini. Selamat Papa, ulang happy tahun birthday. ya. Om, yang ke-60. Tapi tadi yang paling utama adalah seberapa siap kita tentang pernikahan. Ada cirinya. Yang pertama usianya dulu, udah matang atau belum? Secara emosional, usia aja 20 tahun ke atas udah cukup sebetulnya, tapi matang nggak secara emosional. Yang kedua, matangkah dia dalam pengertian independen dari family-nya. Jadi nggak dikit-dikit, Mama, aku tanya Mama dulu ya, tanya Papa dulu ya. Tunggu sayang ya, aku kan anak Papa gitu, nggak kayak begitu. Jadi independen secara emosional, independen secara finansial, kayaknya kamu punya yang itu dua-duanya. Dan yang terakhir tadi, dua-duanya yakin akan komit bahwa hubungan ini eksklusif. Ada Anda berdua, jadi apapun besok masalahnya. Ketika dalam persiapan pernikahan, itu hanyalah embel-embel di luar sana. Karena besok pada saat menikah hanya ada Anda dan pasangan Anda. Keluarga besar mau ngapain juga, itu besok-besok ketemunya paling cuma sekali setahun pada saat lebaran gitu ya. Jadi go for it. Itu kehidupan yang lebih baik for you. Amin, amin. Bisa bikin seperti Abi tadi, bahwa sometimes emosi perempuan yang Up and down. di usia 20-an ini yang sedang merayakan kebebasan, more stabil ketika ketemu dengan jodohnya. Widih. Ini panjang ya. Giliran aku panjang loh, Bi. Kamu sih gambarnya kurang banyak. Tapi Bukan, kalau dibongkar itu beneran, ini besok sampai besok gak berakhir-berakhir. Selesai ini. yang ini kalau dibaca urusannya panjang soalnya. Nanti nggak cerita perempuan, cerita laki-laki. Iya, benar. Ini cerita perempuan. Tapi Aca dan Abi gimana ngelihat analisa Mbak Vera? Benar nggak? Kalau Setuju? menurut aku, iya memang tadi ngomongin soal kemantapan hati, ya alhamdulillah ini adalah proses pendewasaan yang luar biasa. Kalau untuk soal yang gambar bunga tadi, terus ingin ada pasangan yang sehati, itu benar. Dan merefleksikan papa saya gitu, ketika memilih pasangan merefleksikan orang tua sendiri.
ya itu ada benernya Dan juga. satu lagi, he is gitu ya, be able untuk jadi heromu kapanpun. Seperti pada saat kejadian ban gembos itu loh. Bisa jadi catatan. Berarti seperti juga Inong menjadi hero-nya Abi. Iya Meskipun kan? ketemu di usia 18 tahun, jarang-jarang loh di usia 18 tahun pernikahannya bisa tahan lama karena emosinya masih up and down, tapi ternyata Mama Inong. Itu sebabnya ya Luar kenapa biasa, ya. perempuan itu harus memiliki dua sifat sekaligus, sifat yang keibuan dan sifat kekanak-kanakan. Kita lihat Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sangat keibuan. Itu di masa Rasulullah lagi berjuang ketika itu kan untuk berdakwah, membutuhkan sosok yang menenangkan, menenteramkan, qurrata ayun, penyejuk mata hatinya bagi Rasulullah. Maka Rasul ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, gemetar badannya, pulang ke rumah ditenangkan sama istrinya. Nah, ketika Rasul sudah semakin bertambah usianya, butuh sosok wanita yang menceriakan hatinya, bermanja-manja, yang membuat Rasulullah sering tertawa, maka Allah berikan Aisyah. Jadi alangkah hebatnya kalau para perempuan bisa menggabungkan satu sisi ada di mana kita harus bersifat keibuan, karena kadang para suami jadi big baby, tapi ada satu sisi di mana kita harus bersifat kekanak-kanakan, biarkan laki-laki yang menjadi hero-nya dan kita terlihat lemah dan bermanja-manja dengan seorang suami. Gitu. Gitu, Bi. Yang lalu-lalu biarkan berlalu, Bi. Mataharinya di tepi depan. Tetap di depan. Enggak, soalnya dia masih kepikiran soalnya. Bener nih Bi. Matahari selalu di depan. Wak. Matahari selalu di depan, Mbak Vera ya. Tapi kalau ngomongin yang lalu-lalu nih ya, sedikit nanya nih Bi. Mungkin pertanyaan juga banyak sahabat perempuan. Abi itu dulu namanya bukan Abi mana dong, ya kan? Terus sempat memutuskan untuk mengganti nama. Kira-kira apa alasan Abi untuk mengganti nama? Jangan dijawab sekarang, kita kembali saat lagi tetap di Cerita Perempuan.